pagi, salam kasih persaudaraan. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nona, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Impres Kota Keo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang mahasiswa PPG dalam LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan ini, Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pembelajaran yang dilakukan di kelas 2 dengan materi Kisah Nabi Nuh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik dan luar biasa. Yesus, puji Tuhan. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Beri semangat. Baik, silakan duduk. Oke, adik-adik sekalian, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu minta kita semua untuk berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon bimbingan dari Tuhan untuk perjalanan kita hari ini dengan doa pembuka. Silakan yang mau memimpin kita dalam doa. Tepuk jari 1, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kini kami mau belajar. Kami mohon kepada-Mu, ajarlah kami untuk tetap setia dan penuhilah hati kami dengan cinta-Mu agar kami setia seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan salah satu lagu Nabi Nuh. Ayo. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, termasuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat berasakan. Baik. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian dulu. Teresia Octaviani Mona, Apolonia Dahuluan, Gregorium Septian
Nuba, Maria Octaviani Doa, Hadir Bu. Helena Bea Goa, Maria Tati Elu, Hadir Bu. Febriani Muku. Oke, hari ini hadir semua? Hadir semua? Iya. Siapa yang sudah tahu Nuh? Ayo, siapa yang tahu? Siapa itu Nabi Nuh? Siapa itu Nabi Nuh? Olah? Orang yang percaya kepada Allah. Nabi Nuh itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Lalu berapa anak Nabi Nuh? Siapa Sabrina? 3 oh? Siapa namanya? Sam, Yafet, dan siapa? Mengapa Allah menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera? Karena sebentar lagi akan terjadi air bah. Ibu ingin menyampaikan kepada kalian, setelah kita mempelajari tentang Nabi Nuh nanti, apa yang ingin kita capai? Nah, yang ingin kita capai setelah kita mempelajari tentang kisah Nuh itu yaitu peserta didik atau anak-anakku sekalian mampu mengenal kisah Nuh ketika Allah memusnahkan seluruh ciptaan karena kejahatan manusia dan berusaha meneladani Nuh yang setia dan taat pada Allah, mencintai Tuhan dan sesama dengan membiasakan diri untuk rajin berdoa, berbuat baik dan juga berbuat baik sesuai perintah. Nah, tujuan ini kita bisa mengenal Nuh, menjauhkan kejahatan, lalu mencintai Tuhan dan sesama dengan membiasakan diri rajin berdoa, berbuat baik dan taat kepada perintah Allah. Tujuannya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar. Oke, masih bisa lihat? Bisa. Gambar apa ini? Gambar satu itu banjir. Gambar 1 itu? Banjir. Gambar 2? Banjir. Banjir juga. Gambar 3? Anak-anak. Gambar 4? Membawa sampah. Gambar 5? Gambar 6? berperang. Ketika kita sudah melihat gambar ini, sebentar Ibu akan memberikan soal-soal dan menugaskan kepada kalian untuk berdiskusi di dalam Kelompok. Siap? Siap. Siap atau tidak? Siap. Ini sudah satu kelompok. Lalu kelompok 2, Ibu akan memberikan satu video tentang Nabi Nuh beserta dengan pertanyaannya yang akan kalian Diskusi. Dan kelompok 3, Ibu akan memberikan satu gambar dan mereka akan menentukan, oh gambar ini yang baik, gambar ini yang tidak baik, atau yang membuat Allah itu marah kepada kita. Gambar ini adalah gambar manusia yang hidupnya selalu berkenan di hati Allah. Mari kita simak video tentang kisah Nabi Nuh. Pada mulanya, bumi terus dipenuhi manusia. Keturunan Adam dan Hawa berpengaruh. Namun di mata Allah, mereka bukanlah pahlawan sejati. Penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 11. Allah memandang ke bawah, melihat bumi yang Dia ciptakan dengan kasih, tapi juga menyelamatkan. Bersama keluarganya, Nuh akan masuk ke dalam bahtera. Tuhan juga memerintahkan agar semua jenis makhluk hidup ikut terpelihara dalam bahtera itu. Hari itu langit tampak sama seperti biasanya. Orang-orang masih bekerja di ladang, anak-anak masih bermain, dan sebagian besar orang tetap menertawakan Nuh yang telah menghabiskan puluhan
bahkan ratusan tahun membangun sebuah kapal raksasa di daratan. Tetapi di telinga Nuh terdengar suara yang berbeda. Suara yang sudah setia ia dengar sejak dulu. Suara Tuhan yang penuh kuasa, namun juga penuh kasih. Lalu berfirman Tuhan kepadanya, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Dari segala binatang yang tidak hak Istri-istri mereka dengan tenang di muka bumi, datanglah sepasang macan tutul hingga binatang-binatang kecil semuanya berbaris masuk. Dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi tetap banyak yang tidak percaya. 7 hari lamanya Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Pintu terbuka, binatang sudah masuk, semua persiapan sudah selesai. Dari luar, orang-orang mungkin masih menertawakan mereka, tetapi Nuh tetap taat. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang Oke, baik. Sudah nonton semua video tadi? Sudah. Sudah? Bagus tidak? Bagus. Senang? Senang. Kalau videonya sudah bagus, kalian merasa senang. Sekarang saatnya kalian akan mendiskusikan dari gambar dan juga dari video yang Anda sudah nonton. Oke, Ibu akan membagikan lembar LKPD ini. Baik. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian di dalam kelompok untuk berdiskusi bersama. Perhatikan ini, dia punya pertanyaan, lalu kamu boleh kerjakan di lembaran LKPD yang Ibu sudah siapkan. Kerja bersama-sama, ayo. Kamu sebentar, kelompok kalian sebentar baru maju ke depan menunjukkan gambar kelompok kalian baca soal di depan itu lalu kerjakan masih ingat tuh video tadi toh? Kelompok kalian nanti Ibu tanya gambar sekali lagi baru kalian diskusikan. Ayo diskusikan sudah. Soal itu sudah ada di lembar LKPD. Ini Ibu hanya tayang saja, mungkin ada di luar di situ, bisa lihat di sini. Mengerti? Mengerti, Bu. Boleh lihat kembali di dalam Alkitab. Boleh buka Alkitab. Nanti kalau sudah selesai, tolong sampaikan kepada Ibu Kelompoknya Yakub sudah? Oke. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok Yakub untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Satu orang baca soal, lalu satu orang boleh menjawab. Selamat pagi teman-teman. Kami akan
Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Peristiwa banjir, tanah longsor, perkelahian, peperangan. Mengapa terjadi banjir dan tanah longsor di sekitar kita? Karena ulah manusia membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, berbuat jahat. Bagaimana sikap kita agar tidak terjadi banjir? Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Bagaimana sikap kita agar tidak terjadi banjir? Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Peristiwa banjir, tanah longsor, perkelahian, peperangan. Oke, sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompoknya Yakub? Ada, silakan Yakub, dari kelompok Yakub. Bagaimana sikap kita terhadap sesama sahabat? Saling menyayangi, mencintai. Saling menyayangi, saling mencintai, lalu saling menghormati. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok Daud. Tepuk salut. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompoknya Yakub. Silakan maju. Oke, silakan baca. Halo teman-teman, kami dari kelompokku akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa Allah mendatangkan bencana air bah? Suara besar. Mengapa Allah mendatangkan bencana air bah? Karena manusia berbuat dosa, berperang, pesta pora, malas berdoa, dan taat kepada Allah. Berapa hari hujan turun? Selama 40 hari 40 malam. Siapa yang diselamatkan Allah? Nuh, karena ia taat pada Allah. Bagaimana Allah menyelamatkanmu? Allah menyuruh Nuh membuat bahtera. Apa janji Allah kepada Nabi Nuh? Allah akan memperlihatkan pelangi. Bagaimana supaya kita juga diselamatkan? Taat kepada Allah. Terima kasih. Mungkin ada teman yang mau menanggapi. Oke, sampai silakan. Apa janji Allah kepada Nabi Nuh? Allah akan memperlihatkan pelangi. Oke, Allah akan memperlihatkan pelangi yang begitu indah karena janjinya itu, dan juga Allah yang paling utama itu adalah Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh bersama istri, anak, dan juga menantu. Tidak lupa juga bersama dengan binatang. Sudah tidak ada lagi yang mau menanggapi? Oke, sekarang silakan ke tempat duduk. Sebelumnya mari kita beri aplaus kepada kelompoknya Nuh. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan, sudah menunjukkan gambar mana yang baik, mana yang tidak baik. Sekarang Ibu mau memberikan penekanan atau penegasan kepada kalian bahwa setelah kita mempelajari kisah Nuh tadi, apa yang akan kita lakukan di kemudian hari atau di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita tetap ikut apa yang dilakukan oleh manusia di zaman Nuh, berpesta pora,
lalu berperang, tidak taat kepada Nuh, menertawakan orang yang sedang berbuat baik. Itu yang dilakukan oleh manusia-manusia di zaman Nabi Nuh. Ketika perbuatan itu mereka lakukan, tentu Allah itu sangat marah. Dia marah, lalu dia mendatangkan air bah. Lihat yang pertama itu, manusia itu tidak akan bahagia karena suatu kejahatan. Itu artinya kalau kita berbuat jahat, hidup kita itu tidak akan aman. Yang kedua itu, kejahatan manusia itu mengakibatkan Allah mengirim air bah. Tadi yang gambar pertama tadi lihat tidak? Lihat. Gambar yang tadi yang lihat dulu. Gambar yang ini. Itu di sana ada bencana, ada perkelahian, ada membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu yang mengakibatkan banjir. Itu mengakibatkan banjir. Kalau kita berbuat jahat terhadap sesama kita, itu Allah akan menghukum dengan kasih banjir dan tanah longsor. Lalu kalau kita jalan-jalan kita jatuh, kalau kita jahat itu tiba-tiba kita tidak hati-hati kita jatuh, karena Allah bilang biar karena kamu itu jahat. Yang ketiga itu Nuh mempunyai anak sebanyak berapa orang? 3 orang, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu sebagai anak-anak yang baik kita harus menjauhkan diri dari keinginan jahat agar Allah tidak menghukum kita. Lalu yang berikut, kita yang terakhir itu paling utama untuk kita anak-anak, bahwa menumbuhkan rasa cinta kasih dan persaudaraan terhadap sesama teman, orang tua, guru di sekolah, teman-teman di sekolah, dan juga siapapun orang yang kita jumpai setiap hari, agar Allah itu tidak cemburu, agar Allah itu senang kepada hidup kita. Baik adik-adik, itu sebagai pesan akhir dari ibu bahwa kita harus taat seperti Nuh tadi. Tidak boleh berbuat dosa, rajin berdoa, dan kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, ibu ingin kalian mengerjakan tugas, untuk memastikan bahwa kalian sudah paham betul atau belum berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kisah Nuh. Sekarang ibu minta kalian siapkan berkoin dan buku. Nomor 1, selesai? Siap. Siapakah yang diperintah Allah untuk membangun bahtera? A. Abraham, B. Nuh, C. Musa. Nomor 2. Ada 5 nomor, Mengapa Allah meminta Nuh membuat bahtera? A. Karena Allah akan mendatangkan air bah. B. Karena Nuh ingin berperang. C. Karena Nuh ingin membuat kapal. Cepat kumpul saja. Baik, ayo. Ya sudah, boleh kumpul. Sudah semua? Sudah. Mau bernyanyi? Mau. Mau atau tidak?
beribadah, rajin berdoa, tidak olahraga, biar tubuh sehat. Makan sehat bergizi menjadi kuat. Ayo bukan bersama, bukan bersama. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Pesan akhir dari Ibu, jangan lupa jadikan anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, yang rajin berdoa, saling menolong, saling mencintai, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, lalu untuk keluarga kita dan juga untuk alam semesta ciptaan Tuhan. Baik-baik sama seperti Nabi Nuh yang kita pelajari hari ini. Dan soal evaluasi akhir ini nanti Ibu periksa minggu depan kita akan belajar tentang kisah Daud. Jangan lupa bawa kitab suci dan juga tidak boleh sudah mengerti? Sudah. Oleh karena itu, untuk menutup segala rangkaian kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita semua berdiri dan ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa dan menyerahkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.